Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Lekok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di Jakarta Utara. Dan kali ini saya akan masih membahas di burung murai batu ya. Karena di burung anis penontonnya bagoy. Udah bukan bagong cenong sia aya gerjigeun teh sieun wae baheula ge sia aya begu aing lompat naik karena tangkal kalapa. Oke, jadi di video kali ini saya masih akan membahas tentang burung murai pastol. Dan di sini yang akan saya bahas adalah tentang burung murai pastol yang diam 1000 bahasa alias macet bunyi alias birahi tidak ada emosi juga tidak ada mental apalagi belum terbentuk cenong. Dulu waktu trotol dia itu gacor cecorocosan, tapi kenapa sekarang setelah dia menjadi mutasi ya, setelah menjadi pastol dia itu tidak ada birahi sama sekali. Kadang dia ngeriwiknya juga, kadang-kadang jarang ngeplongnya. Pokoknya mecenong gitu salah kieu lain, mengenal tanpa sengaja tapi merawat hampir setengah gila anjay. Kita ke itu dulu ya, kita ke kandang seperti biasa. Oke, jadi kita kali ini akan membahas tentang murai pastol, dan beberapa orang masih kewalahan dengan rawatan atau settingan tentang burung murai pastol. Bagaimana cara menyeting burung murai pastol cenong agar burung murai pastol itu bisa gacor, agar murai pastol itu bisa rajin bunyi. Karena jangankan dibawa ke kontesan, jangankan dibawa ke gantangan, di rumah aja dia itu masih malas bunyi, lesu. Pokoknya media teh seperti yang kurang stamina, birahi tidak ada, emosi tidak ada, tidak responsif, tidak agresif. Meskipun dikasih janda dia teh antang aja jedog, dikasih parawan desa oge dia teh ngajajentul keneh wae aing asa geus lieur cenong. Kumaha cing, sok kumaha. Jadi begini Kang, kalau murai pastol itu burung-burung dengan kategori burung muda, burung pastol itu ya. Emosinya belum stabil, birahinya juga masih labil, seperti burung-burung yang habis mabung saja. Burung-burung yang habis mabung dia itu kembali ke setelan seperti burung-burung yang pastol itu, burung-burung muda. Karena apa? Setelah dia itu mabung, setelah dia itu sakit, dia itu memerlukan energi, dia itu memerlukan banyak stamina. Untuk apa? Untuk proses pemulihannya, untuk proses bunyinya. Begitupun dengan burung-burung murai pastol, dia itu burung-burung yang dengan kategori dia itu sedang fase pertumbuhan. Jadi di mana nutrisi itu, pakan-pakan yang penuh gizi padat nutrisi itu diperlukan sekali. Tah murai aing mah keur diternak oge gigiriwikan we. Nah, seperti itu biasanya yang saya alami ya. Helah sakedap ya. Itu salaki aing hayangan kopi kopi hideung aing oge. Jadi bagaimana cenong rawatannya? Biasanya saya itu merawat burung-burung dengan kategori pastol, dengan kategori burung-burung yang muda. Biasanya saya itu menyeting dari settingan tertinggi dulu, karena dia sedang membutuhkan nutrisi, karena dia sedang butuhnya energi untuk pembentukan power, untuk pembentukan stamina, untuk pembentukan birahi, untuk pembentukan emosi. Itu IF itu sangat berperan penting. Berbeda halnya dengan burung-burung yang tua. Kalau burung-burung yang tua itu saya itu menyetingnya dari settingan terendah. Burung-burung yang bukan habis mabung tapi ya burung-burung dengan kategori dia itu metabolisme lambat, metabolisme cepat, terus dia itu ngelowo, dia itu pokoknya mah dia itu berpenyakit aja ya. Biasanya saya itu menyetingnya dari settingan terendah kalau untuk burung-burung dengan kategori yang sudah tua. Berbeda halnya dengan burung-burung yang masih muda, burung-burung yang seperti ken pastol itu saya menyetingnya dari settingan tertinggi. Karena apa? Butuhnya, pentingnya nutrisi, apalagi di burung dengan kategori tipe dingin. Tipe dingin itu sangat banget sekali kalau menurut saya. Tipe dingin, dubur putih, anjir. Kalau saya balak itu pernah dulu sekali ngurus, tapi udah kurang suka. Saya mah sukanya burung-burung dengan kategori ekor hitam aja ya. Ekor hitam juga yang enggak terlalu panjang, yang ngalempai sampai ke setengah meter, bukan. Bareungit goblok di dieu. Pareureuss karena pipi teh mohon.
Nah, jadi biasanya saya itu memberikan settingan tertinggi dulu. Pagi-pagi mengembunkan nggak nong pastol? Saya mengembunkan pastol. Saya mengembunkan burung-burung, semuanya burung diembunkan. Cuma lama dan sebentarnya atau berapa hari dalam seminggunya itu paling yang dibedakan. Untuk burung dengan kategori dingin, saya mengembunnya sama mengembunnya karena pengembunan itu sangat bagus sekali. Masteran itu biasanya akan cepat tertangkap pada saat pagi hari, pada saat dia itu sedang sedang diembunkan, karena pengembunan itu bagus untuk motoriknya, bagus untuk kesehatannya, bagus untuk hormonnya. Hormon itu mencangkup emosi dan birahi. Nah, seperti itu. Jadi pada habitatnya di gunung itu ya pagi hari itu berkicau semua burung itu, termasuk di Gunung Buligir loh. Ya di Gunung Buligir juga kan dia itu gacor. Setelah diembunkan, biasa saya mengembun murai pastol itu dari jam 5, setengah 6 itu masih diembun, masih proses dia itu matahari naik, itu bagus untuk vitamin D, itu bagus untuk tulang-tulangnya, bagus untuk pertumbuhan dia, bagus untuk juga menaikkan emosinya. Nah, seperti itu. Lalu yang paling berperan penting pada saat dia itu pastol adalah IF. Pemberian IF, settingan yang tepat, yang akurat, yang menyentuh ke titik birahinya. Nah, seperti itu. Setelah diembunkan, kita bawa ke rumah, kita kasih IF-nya berapa cenong untuk jangkrik. Biasanya saya itu memberikan settingan jangkrik, kan abis mutasi tuh, abis dari trotol dia itu kan rontokin bulu tuh, abis nih pastol dia itu nih abis mutasi. Nah, pastol itu biasanya umur 1 tahun. Nah, abis ganti bulu dikasihlah settingan. Aku biasanya untuk setting awal-awal aku pantengin dia dulu selama 1 jam, kasih kita bak 15, hajar bak 15 jangkrik. Dia itu cuman abis 12. Setelah dipantengin selama 1 jam dia tetap abisnya cuman 12. Udah, berarti dia itu mentoknya di 12 pagi, 12 sore. Jangan terus-terusan dipantengin atuh, nanti orang dicarikan saya aku pamajikan kamu cenong tak cenah pembawa acara nate, pembawa acara kana nguseup cenong mah, pembawa acara kana ngalulugukeun nyo manung cenah anjir aing geus moal baleg anjir aing teh geus kitu mah. Untuk UH dikasih ganong untuk pastol. Saya kasih untuk pastol biasanya UH-nya itu dikasih 5 untuk pastol tipe dingin. Untuk pastol tipe panas juga sama dikasih 5. Untuk penjemuran bagaimana cenong? Penjemuran asal aja, penjemuran jangan terlalu lama karena akan berpotensi ininya bulunya itu akan hiliwir, angin ngadalingding. Ini bulunya akan cepat kusam dan juga untuk kornea matanya juga akan cepat rusak. Setelah itu burung kan tetap tuh macet bunyi cenong, dikasih settingan banyak dia itu macet bunyi, dikasih settingan sedikit dia itu malah ngahuleng, lehernya memendek, dia itu seperti yang tidak ada gairah. Itu tandanya kalau lehernya memendek itu tidak ada emosi, tidak ada birahi. Terus dia itu tidak agresif, tidak responsif, mau digubah-gabik, mau dibawa ke Curug, mau dibawa ke Wahangan, mau dibawa ke Gunung Buligir, mau dibawa ke Gunung Sinur, mau dibawa ke rumah mantan, mau dibawa ke rumah janda, geus mal balik. Teu responsif kalah burung urang gacor teh. Geus mal balik kumaha, apa yang harus kita lakukan? Coba cenong. Yang harus kita lakukan adalah memberikan cacing tanah. Kenapa cenong harus cacing tanah? Memberikan cacing tanah dicampur dengan tulang sotong, dikrok-krok aja. Cacingnya berapa biji? 3 biji aja. Cacingnya 3 biji. Selama 3 hari dikasih. 3 hari noron, nitir, noron. 3 hari ditoronin, dititirin. 3 hari, selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu dikasih. Ngasihnya jam berapa cenong? Kasih aja lah sekitar jam 10-an, jam 11. Cacingnya itu 3 biji, dipotong-potong, cuci, campur sama tulang sotong. 5 krokan, krok cenong nu kumaha tulang sotong teh meuli lah di online loba. Selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari udah cara itu tinggalkan. Nah, seperti itu. Itu biasanya mampu untuk menggacorkan burung-burung dengan kategori macet bunyi biasanya mah. Cenong boleh gak kalau pastol di
apa diumbar boleh, sangat bagus itu. Kalau dari pastol sudah diumbar itu sangat bagus untuk pernapasannya, untuk stamina nya itu bagus, untuk tembakannya panjang-panjang. Urang meresep kalau panjang teh pokoknya mah komo panjang, tidak serak dan juga tidak berlendir. Anjir, ngiriningan cering suaranya teh. Namanya cenah eta aya serak jeung lendir segala, bener. Makanya untuk burung-burung pastol itu dia itu gampang sekali ngelowo. Apa penyebab ngelowo? Karena kurangnya IF. Murai pastol itu gampang, jarang ngeplongnya, banyaknya ngeriwik. Kenapa itu? Dia itu jarang ngeplong, banyaknya ngeriwik karena kurangnya IF. Pasukan di IF kurangnya. Kenapa harus diberi banyak IF? Karena dia itu sedang masa-masa pertumbuhan. Tumbuh kembang dia teh. Tah si murai pastol itu ke mejehna bertumbuh. Itu biasanya. Nah, untuk burung murai dengan kategori dia itu lirih, suaranya itu cenong leutik, suarana teh seperti yang merayu-rayu, bukan merayu, itu bukan merayu, tapi dia itu lirih. Karena apa? Birahi ada, kurang stamina, kurang tenaga, sedangkan tenaga didapatkan dari mana? Power didapatkan dari jangkrik. Jangkrik itu sama dengan IF, extra fooding. Enak kalau kita ngurus burung murai batu dengan kategori tipe panas. Kita bisa menambahkan settingannya 99 jangkrik, 9 pagi 9 sore. Kita bisa menambahkan extra fooding kroto di siang harinya seminggu 2 kali, 1 sendok teh aja. Itu kita bisa lakukan. Sedangkan untuk tipe dingin itu tidak ada pasokan. Karena apa? Burung murai batu dengan kategori tipe dingin itu kalau dikasih kroto dia itu akan suhunya itu takut turun, takut minus. Itu juga menambah penyakit baru. Makanya dengan burung kategori tipe dingin itu kita itu banyak mainnya di IF jangkrik. Nah, itu biasanya. Cenong apa sih yang semua cara sudah dilakukan, tapi burung masih macet bunyi, suaranya itu belum pecah. Apa yang harus kita lakukan? Burung dengan kategori macet bunyi sama treatmentnya seperti burung dengan kategori kurang birahi. Karena kalau sudah ada birahi, burung tidak akan macet bunyi. Bener tuh? Logika aja, kita main di logika aja. Kalau burungnya itu sudah ada birahi, burung tidak mungkin macet bunyi. Jadi treatmentnya kita melakukan sauna. Sauna itu bagus untuk memecah suara, bagus untuk menaikkan birahi, bagus untuk gacoran. Itu ya gunanya sauna itu. Kalau kita tidak punya kandang umbaran, sauna bisa menjadi treatment kedua, bisa menjadi solusi kedua burung murai kita itu supaya suaranya itu tetap tembakannya panjang, suaranya itu pecah ya. Nah, seperti itu. Sauna untuk menaikkan birahi itu biasanya kerodong basah, burung kering. Burung-burung dengan kategori pastol itu sekarang ngeriwik, besoknya ngeplong, pagi ngeriwik, siang ngeplong, hari ini gacor, besok macet. Itu karena apa? Karena hormonnya itu tidak stabil, dia itu masih labil. Kita belum menemukan settingan yang pas untuk dia. Burung-burung murai dengan kategori pastol itu burung-burung dengan mental yang masih labil. Makanya jangan dideketin sama murai yang sudah merah dada, jangan dideketin sama burung murai yang sudah tua. Kenapa? Karena takutnya dia itu kena mental, dia itu ngedown. Cenong burung murai saya dikasih pur top song, dia itu nyepah ya tidak apa-apa. Kalau untuk burung yang lombaan, untuk burung-burung dengan kategori yang suka digantang, kalau sepahnya itu sudah kering, pas nyepah dipegang sama kita itu langsung meruluk kering, itu burung sudah bagus. Emosinya, suhu tubuhnya itu sudah panas. Jadi dia itu kering sepahnya. Berbeda halnya kalau burung yang top songnya itu disepah dicabak begini itu lembek ya, agak-agak biye. Itu burung emosinya belum ada. Itu sebenarnya dari sepah top song juga bisa kita kategorikan untuk burung-burung dengan pur top song. Ari cenong suka naon purna sami, saya juga memakainya itu top song. Cuma untuk air minum ya, untuk air minum biasanya saya itu memberikannya itu ya air-air yang mineral seperti ini. Ya, ini saya tidak memakai label karena takutnya itu saya itu tidak di-endorse. Untuk air minum selalu biasakan air matang dan juga air-air mineral seperti ini ya. Tah. Kerengket thumbnail. Ini bagus supaya suaranya itu tidak serak, tidak berlendir ya.
Untuk pemberian jangkrik, untuk burung-burung supaya tidak serak, supaya burung-burung tidak ngelantai, biasanya saya itu memotong kepalanya dan juga memotong kaki-kakinya. Jadi burung itu, jadi pas makan caplok, dia itu tidak perlu mengotak-atik turun ke lantai. Biasanya turun ke lantai bukan juga karena kekurangan birahi, bukan juga karena kekurangan mental, tapi juga karena kebiasaan dia di rumah. Nah, seperti itu biasanya yang terjadi ya. Jadi untuk kategori mengurus burung murai pastol itu jangan didekatkan sama burung yang merah dada. Kalau menjemur juga harus agak tinggi, harus lebih dari 1 meter, itu bagus untuk menaikkan mentalnya, bagus untuk menaikkan fighternya. Biasanya burung-burung dengan kategori jinak ya, di gantungnya, dijemurnya di ketinggian 2 meter. Nah, itu biasanya untuk menaikkan mentalnya, untuk menaikkan fighternya. Nah, seperti itu biasanya. Jadi jangan terlalu disiul-siul, jangan terlalu didekatkan sama ibu-ibu yang ngagosip, jangan terlalu didekatkan sama tetangga yang begitu menyayangi burung murai pastol kita. Yang ada apa, dia itu jinak. Yang ada dia itu apa, dia itu hanya merayu-rayu. Murai-murai ngelawa itu karena burung murai dia itu kekurangan IF. Burung murai yang hari ini pagi-pagi ngeriwik, siang ngeplong, hari ini ngeriwik, besok ngeplong, hari ini bunyi, besok tidak, itu karena kekurangan IF ya. Oke, segitu dulu konten dari Jenang Lobak untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.